Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang beribadah bersama di dalam gereja ini atau di mana saja Bapak, Ibu, Saudara-saudara dapat mengikuti ibadah ini, kami menyampaikan salam dalam Minggu Jubilate hari ini dengan ucapan selamat hari Minggu. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya menghantarkan kita memasuki Minggu Jubilate serta meneguhkan kita dalam perjalanan kehidupan kita yang akan dikaruniakan Tuhan kepada kita, yang terambil dari Alkitab sebagai nas khotbah yang tertulis di 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai dengan 24. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan 24, demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali yang paling berbahaya bagi suatu persekutuan, suatu perkumpulan, suatu komunitas, juga termasuk di dalam suatu negara, bukanlah faktor atau orang-orang yang berada di luar persekutuan tersebut, melainkan dari dalam dirinya sendiri, yang diibaratkan seperti ngengat atau bubuk kayu yang membuat kayu menjadi rusak, membuat kayu menjadi lapuk dari dalam. Lama-lama pintu atau jendela atau lemari di rumah kita tidak bisa kita pakai lagi. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di depan nas khotbah kita dalam pasal 2 ayat 19, Rasul Yohanes mengatakan bahwa ada sesuatu pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar atau guru-guru palsu yang membawa ajaran dengan pikiran mereka sendiri, dengan pemahaman mereka sendiri, sehingga mereka jauh menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan di sana mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi dalam satu persekutuan itu
dalam satu komunitas itu seperti ucapan bahasa Batak, rambut boleh sama hitam semua, tetapi hati berbeda. Ya. Ketika itu paling tidak ada dua pemikiran yang mengganggu kehidupan jemaat ketika itu, yang tentu menyimpang dari apa yang difirmankan, menyimpang dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang pertama mengatakan bahwa tidak ada hubungan dosa dengan keselamatan. Teologi terpisah dari etika dan moralitas. Tidak ada hubungannya surga dengan dunia. Itu sama sekali terpisah. Maka kita bebas berbuat apa saja seturut dengan apa yang kita ingini. Kita tidak perlu hidup dalam tuntunan hukum atau Taurat. Sebab hidup kita ini adalah urusan kita. Urusan selamat itu adalah urusan Tuhan. Begitu. Jadi ulahumma ahana pasona koroham. Anggota ringot Tuhan luani dan urusanmu. Urusan ni debatadoi, urusan ni Tuhan idoi. Mereka lebih mengutamakan dan mengedepankan pengetahuan mereka, ya. Mengedepankan logika mereka, cara berpikir mereka. Mungkin di zaman sekarang ini yang kita sebut kaum sekuler, ya. Ini yang dikatakan lagi tren dan fenomena di benua Eropa, di dunia Eropa sekarang. Yang kalau dulu di sana mungkin persekutuan Kristen itu yang menonjol. Nah sekarang gereja sudah kosong, sehingga gereja itu tidak sanggup lagi membayar pajak kepada pemerintah. Akhirnya gereja itu pun dijual. Mungkin jadi restoran, mungkin jadi dan lain sebagainya. Mungkin berubah fungsi dari gereja menjadi tempat ibadah umat yang lain. Ini fenomena mungkin ya. Benar atau tidak? Ya mungkin harus ada penelitian yang khusus tentang itu. Tapi barangkali dalam kehidupan orang percaya, mungkin juga di jemaat HKBP ada yang pemikiran seperti ini. Amang padita angguna mangulud di portibio dope amang babe non tarot dope rupani. Nah, jadi mersugut di gereja ya urusan ya kana badia mai kira-kira begitu. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, pemikiran yang kedua ada yang tetap berpegang teguh sebagaimana kaum agamawan. Kalau kita mengingat ini yang sangat dikritik oleh Tuhan Yesus dari kaum Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama Yahudi yang menetapkan segala sesuatunya berdasarkan hukum Taurat, tetapi hukum Taurat itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sehingga kaum awam yang dipaksa melakukan hukum Taurat, sementara mereka mengambil keuntungan daripada hukum Taurat itu sendiri. Mereka berpikir Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa mereka boleh hidup bebas karena mereka mengetahui Taurat, pasal-pasal hukum itu, dan menjadi korbannya adalah kaum awam atau orang biasa. Om mana didokna salah hudul salah jongjong. Tujuh lo maju salah, tupu dipe mundur salah. Karena di satu sisi ada orang yang mengatakan, guru-guru yang mengatakan bahwa dosa itu jangan dipikirkan sebab dunia ini masih hidup kita sekarang. Itu satu sisi, Anda boleh berbuat apa saja. Dan di sisi yang lain ada yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu, moralitas, etika itu perlu dijaga. Namun mereka melihat bahwa kaum guru itu tidak menunjukkan teladan yang baik. Karena itu mereka menjadi pusing. Mana yang benar ini? Nah, sehingga ada kesimpulan dalam pikiran mereka, ya kalau jahat biar aja sekalian jahat. Anggotong nama tusia mundang boy tuha birang petong salah, bahasa palanong jahat pak. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes melalui firman ini untuk menghibur mereka. Dalam pasal 3 ayat 7 dikatakan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Ini kunci pertama. Siapapun yang berbuat kebenaran, dia adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar.
setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Jadi kita ini hidup manusia yang ada di dunia ini, kita adalah orang yang berdosa. Tetapi pada saat yang sama Anda telah dibenarkan, kita telah dibenarkan. Inilah yang Martin Luther juga katakan, simul justus et peccator. Kita semua orang Kristen, orang percaya kepada Yesus yang dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Memang kita hidup di dunia dan masih berdosa. Ya. Namun pada saat yang sama kita telah dibenarkan. Nah, inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi di dalam ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Kita telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sekarang kita telah dipindahkan dari kegelapan kepada terang, dan kita sudah lahir di dalam terang itu. Maka kita semua adalah orang-orang terang, adalah anak-anak terang, orang-orang yang dibenarkan dan orang-orang yang diselamatkan. Maka saya akan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah Bapak Ibu Saudara-saudara orang benar? Mari boleh dijawab, apakah Anda orang benar? Apakah Anda orang benar? Apakah Anda orang benar? Masih ragu? Ragu atau sudah full mengatakan saya adalah orang benar? Sekali lagi, apakah Anda orang yang diselamatkan? Jangan pernah ragu lagi menjawab, saya orang benar dan saya pasti diselamatkan. Lalu hati kita bertanya, ya, saya tidak layak disebut sebagai orang benar. Kenapa? Karena saya masih berbohong sedikit-sedikit lah. Menipu sedikit-sedikit lah, mencuri sedikit-sedikit lah. Seperti dalam bahasa Batak dikatakan manako raja. Tetap manako juga namanya. Nang pe ipai sautik guarne manako raja. Mencuri juga namanya. Nah, sehingga saya berkata saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya tidak mungkin diselamatkan. Saya adalah orang yang berdosa. Inilah yang firman Tuhan katakan di dalam ayat 20 tadi, ya. Ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, dituduh oleh hati kita. Nah, ketika kita berkata, saya tidak layak diampuni, saya bukan orang benar, saya orang berdosa, saya masih berbohong kok. Saya masih menipu istri saya. Gaji saya 20 juta, tapi saya katakan 15 juta, supaya ada 5 juta lagi untuk yang lain-lain. Saya masih mencuri sedikit-sedikit. Ya. Saya masih sering berbohong kepada orang tua saya. Nah, inilah yang disebutkan sebagai tuduhan hati. Kenapa? Karena memang hati kita tidak pernah tidur, dia selalu merekam setiap kata dan perbuatan yang kita lakukan. Saya tidak tahu apakah di Tangerang Kota ini sudah diberlakukan tilang elektronik. Di Jakarta konon kabarnya sudah diberlakukan sejak tanggal 23 Maret yang lalu. Jadi hati-hati kalau ke Jakarta. Jangan telepon lagi di mobil atau pakai tidak pakai helm atau melanggar peraturan lalu lintas. Pada saat Anda santai-santai di rumah, ternyata sudah datang surat tilang. Karena ada yang merekam. Dan Anda tidak bisa berbohong, tidak bisa berdalih, begitu. Apakah kita tahu bahwa itu salah? Kita tahu salah. Saya pun melakukan itu sering. Enak saja angkat telepon ketika berkendara, kan begitu. Hati saya tahu itu salah? Tahu, tapi masih enak melakukannya, kan begitu. Nah, jadi hati kita juga merekam itu. Tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang terlewatkan. Semua direkam oleh hati kita. Ketika mata kita berdosa, yang tua masih ingin melihat yang muda. Ketika tangan kita berdosa, ketika kaki kita berdosa, ketika pikiran kita menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan, hati kita merekam itu semua. Karena dikatakan di dalam Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Jadi berkaca kita, cermin kita di hati ini.
Kalau Anda mau tahu apakah Anda orang benar, apakah Anda bersalah atau tidak, tanyalah hati Anda. Karena itu ketika kita mau melakukan sesuatu perbuatan salah, ketika dalam bahasa Batak dikatakan melubuk tarotok, langsung hentikan. Jangan menentangnya. Semakin kita terbiasa menentang hati nurani kita, maka hati nurani kita akan cuek. Anda mau berdosa, silahkan berdosa di situ begitu. Nah, tapi syaratnya jika hati kita masih bersih. Kecuali kalau sudah hati kita sudah tercemar juga. Karena itu Amsal 4 ayat 23 mengingatkan dari segala hal yang perlu Anda kuasa, yang Anda perlu jaga, lebih banyaklah menjaga hatimu. Lebih banyak menjaga hatimu. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Karena itu Nabi Yehezkiel mengatakan bahwa ada juga hati yang keras. Jadi kalau sudah hati kita keras, nggak sensitif lagi, yang dosa, yang salah, yang bagaimanapun perbuatan kita nggak ada lagi. Suara hati kita ini. Dia sudah diam saja, sudah mengeras. Atau juga yang dikatakan hati kita mungkin sudah menjadi buta dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang sering membuat orang jahat tetap menjadi orang jahat. Ya. Orang jahat akan tetap menjadi orang jahat apabila ia tidak diterima di lingkungan orang-orang benar. Ya. Jadi ada orang jahat, ada seorang penjahat yang hatinya sudah mau berubah, sudah mau bertobat, selalu tidak pernah lupa mengingatkan istrinya untuk berdoa, mengingatkan anaknya untuk pergi ke gereja, namun di sisi lain dia tetap melakukan dosa dan kejahatannya. Lalu anaknya berkata, "Ayah, apakah ayah gak tahu bahwa yang bapak lakukan, yang ayah lakukan itu jahat? Itu dosa. Buat apa bapak menyuruh saya ke gereja? Buat apa bapak menyuruh ibu berdoa? Tapi toh juga bapak melakukan kejahatan seperti itu." Lalu apa kata bapaknya? "Saya ini sudah terlanjur, nak. Sekarang inilah duniaku. Tapi saya tidak mau kamu masuk ke dunia saya." Jadi seringkali orang berdosa sulit beranjak dari dosanya karena ketakutannya dia tidak layak dan tidak diterima dalam kebenaran. Sehingga kepada orang penjahat kita tidak perlu katakan, "Hai orang jahat, inilah kejahatanmu. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Karena dia sebenarnya tahu itu. Yang perlu kepada orang jahat, kepada orang berdosa adalah kabar keselamatan, kabar kasih karunia. Inilah yang Yesus katakan kepada Zakheus, seorang pendosa itu. Seorang yang dibenci oleh orang banyak itu. Yesus katakan, hari ini keselamatan ada di rumah ini. Sebab orang berdosa ini juga adalah anak Abraham. Lalu bagaimana respon Zakheus? "Ya Tuhan," dengan senang hati dia berkata, "sebagian daripada apa yang saya miliki akan saya berikan kepada orang-orang miskin," begitu katanya. "Dan apabila ada orang yang saya tipu, yang saya ambil keuntungan daripadanya, saya akan mengembalikannya kepadanya 2 kali lipat." Inilah yang disebut sebagai pertobatan. Nah, sehingga bukan pertobatan untuk menerima keselamatan, tetapi karena kita sudah selamat, maka kita bertobat dan hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan, berbuat dengan apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan lagi biarkan hati kita untuk menuduh kita, sebab Allah jauh lebih besar daripada hati kita. Jadi kalau hati kita mengatakan kita tidak layak diampuni, kita tidak selamat, kita tidak layak mengatakan bahwa kita ada orang benar, maka kita berkata Allah jauh lebih besar dari hati kita. Allah telah mengampuni kita, Allah telah menyelamatkan kita dari dosa kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, seorang raja yang menyelenggarakan pesta jamuan makan mengundang siapa saja yang mau hadir di pestanya. Pada hari H seorang bapak
dengan senangnya bersiap dari rumah ingin pergi ke pesta itu. Tapi sudah dekat dengan tempat pesta ketika itu dia tergelincir dan terjatuh. Akhirnya pakaiannya yang bagus itu, pakaian pesta yang sudah dia persiapkan itu berlumpur dan menjadi kotor. Nah, sehingga pasti dia sudah enggan untuk datang ke pesta itu, sudah takut datang ke pesta itu. Akhirnya dia menatap-natap saja dari luar. Alangkah sialnya nasib saya, sudah dekat pestanya, tapi kok saya harus terjatuh. Rupanya si tuan rumah atau raja itu melihat si bapak itu tadi. Lalu si tuan rumah raja itu datang mendekati si bapak itu. Hai bapak, silahkan masuk. Lalu si bapak itu berkata, saya tidak layak raja, karena pakaian saya kotor, berlumpur dan lain sebagainya. Tetapi raja itu membuka jubah kehormatannya dan mengenakan kepada si bapak itu. Akhirnya si bapak itu menjadi layak. Demikianlah kita diselamatkan oleh Bapa. Yesus Kristus membuka jubah kemuliaannya, jubah keilahannya, jubah kealahannya menjadi manusia. Sama seperti kita mengenakan jubah kemuliaan itu kepada kita. Sehingga pakaian kita yang kotor itu dibuka, dibuang. Sekarang kita telah mengenakan jubah kemuliaan, yaitu darah Yesus Kristus. Maka ketika kepada kita ditanya, seperti pertanyaan tadi, kita sudah pasti diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang benar. Inilah alasan kita Bapak Ibu Saudara-saudara berjubilate saat ini. Ado lapatan di jubilate teh bartu titing tanah kaning. Jubilate bersorak-sorailah bagi Allah Bapa kita. Inilah alasan kita untuk bersorak-sorai, sebab kita bukan lagi hanya sebagai tamu Allah, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Karena itu ini menjadi status kita yang paling tinggi. Kalau ada di antara kita yang pejabat, yang eselon, yang direktur dan lain sebagainya, barangkali saya mau mengajak kita bahwa status kemuliaan kita sebagai anak Allah itulah status kita yang tertinggi di antara status kita yang lain. Amin. Ini yang harus kita syukuri setiap hari, setiap saat. Bukan karena beruntung, bukan karena naik pangkat, bukan karena anak kita sukses, bukan karena kita sehat, tetapi yang paling utama dan yang nomor wahid yang perlu kita syukuri bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebagai anak Bapa, yang pertama, kita tidak lagi berada di bayang-bayang dosa dan hukuman, sebab Allah telah membenarkan kita dan Ia menyelamatkan kita. Yang kedua, kita percaya bahwa kita tidak lagi jauh dari Allah, melainkan kita menyatu dengan Allah. Allah di dalam kita, sebagaimana Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, demikian juga kita berada di dalam Allah. Menyatu. Adung dependo tabus ya nom? Dah dong. Sedangkan kita sudah dekat-dekat Jokowi, itu sudah enak. Apalagi menyatu dengan kehidupan Jokowi. Dekat dengan Allah saja kita sudah bahagia, sudah sukacita. Apalagi kalau hidup kita menyatu dengan Allah. Karena itu sebagaimana janji Allah kepada Yosua tadi, dalam Yosua 1 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tentu sebagai anak-anak Allah kita boleh meminta apa saja kepada Allah. Anda mau minta kaya, silakan minta kekayaan kepada Tuhan. Ya dipanggil hamu gabi halak namo rahamu. Jujuk dipanggil hamu asamamu rahamu. Jangan sungkan meminta supaya kita menjadi orang kaya. Amin. Apakah Anda menginginkan supaya anak Anda berhasil? Kalau ini pasti, ya, tak pernah lupa itu. Jangan pernah segan meminta supaya anak Anda sukses, supaya pekerjaan Anda berhasil, supaya Anda dapat jodoh. Kalau Anda mengira sudah waktunya, jadikan itu doamu setiap paling tidak 1 kali 24 jam. Ya,
Kenapa? Karena kita anak dan Allah Bapa kita. Tapi ingat, sebagai Bapa tentu dia tahu kapan dia harus memberikan kepada anaknya, dan Tuhan tahu apa yang terbaik kepada anaknya. Sebagai anak, tentu kesenangan kita adalah melakukan perintah Allah, perintah Bapa. Ada 2 perintah tadi. Yang pertama, percaya akan nama Yesus. Percaya akan nama Yesus. Yang kedua, hidup dalam kasih. Mengasihi itu adalah bukti iman kita. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, barang siapa berkata dia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, dia adalah pendusta. Sebab bagaimana dia bisa mengasihi Allah yang dia tidak lihat, sementara saudaranya yang nyata-nyata di hadapannya tidak dia kasihi. Maka hiduplah di dalam 2 perintah ini. Beriman kepada Yesus, hidup di dalam kasih. Amin.